Baik, kita langsung ke materi kita ya mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Oke, baik, kali ini kita akan membahas mengenai tindakan sosial. Mengapa? Karena dalam materi kita di bab 2 ini kita akan belajar mengenai individu, mengenai kelompok, dan mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial meliputi tindakan sosial, interaksi sosial, dan realitas sosial. Baik, dan kamu juga harus lihat bukumu ya anakku ya di halaman 24 mengenai tindakan sosial. Baik, sekarang kita perhatikan pada slide yang ada di depan kita. Di situ kamu lihat ya ada seorang manusia ya, seorang individu yang sedang berpikir mengenai apa itu tindakan. Nah, saya rasa, ibu rasa ya, masing-masing kita pasti sudah pernah melakukan tindakan. Nah, apa itu tindakan? Nah, berarti kalau kita berbicara mengenai tindakan itu adalah suatu perbuatan, sesuatu yang dilakukan. Itu adalah tindakan. Nah, apabila dikaitkan dengan sosial, berarti tindakan itu ia berdampak ke orang lain. Ingat, sosial berarti masyarakat. Nah, baik. Selain itu juga ya, ada juga dikatakan sebagai tindakan pribadi. Nah, beda ya, tadi kalau tindakan sosial berarti berdampak ke banyak orang. Kalau tindakan pribadi apa kira-kira? Nah, katanya di sini tindakan pribadi adalah tindakan seseorang yang tidak berpengaruh kepada orang lain. Nah, ini kamu lihat apa contohnya kira-kira. Kalau dalam slide ini dikatakan seorang santri yang sedang belajar sendiri di kamar, tidak mengganggu orang lain. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sering melakukan tindakan pribadi? Ya, untuk saat ini mungkin kita sering melakukan tindakan pribadi. Baik, dari sini dulu. Bisa nggak kamu bedakan antara tindakan sosial dengan pribadi? Nah, kalau dari tindakan sosial berarti ya tindakan yang berdampak ke orang lain. Sedangkan tindakan pribadi ya hanya berpengaruh kepada diri kita saja. Nah, oke, selanjutnya. Katanya di sini, tidak semua tindakan manusia masuk pada kriteria tindakan sosial. Nah, apa contohnya di sini katanya? Nah, seorang pemudi yang sedang menghayalkan laki-laki impiannya secara diam-diam. Wah, saya rasa, ibu rasa kamu kaula muda juga sering atau bahkan ya kerap melakukan tindakan tersebut. Nah, itu dikatakan tidak sebagai tindakan sosial. Karena apa? Ya hanya berdampak kepada dirimu saja. Nah, oke, baik. Sekarang kita langsung ya masuk ke to the point. Tindakan sosial. Apa katanya tindakan sosial? Adalah suatu perbuatan atau aktivitas manusia atau tindakan seorang individu yang dilakukan dengan berorientasi pada atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, berarti secara tidak langsung, secara singkat kita definisikan tindakan sosial adalah tindakan yang berdampak kepada orang lain atau dipengaruhi oleh orang lain. Kita lihat apa kali contohnya. Seorang santri mengikuti lomba fashion show. Dia dinilai oleh juri dan membuat juri meresponnya. Wah, berarti tindakannya itu berdasarkan ya mungkin ada suatu kompetisi, berarti ada kejuaraan. Nah, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan berorientasi kepada orang lain. Nah, itu mengenai tindakan sosial. Nah, ternyata tindakan sosial itu memiliki tipe-tipe. Nah, kamu lihat di buku kamu ya anakku ya, ada 4 macam. Yang pertama apa katanya? Tindakan rasional instrumental. Nah, yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Nah, dan yang ketiga, tindakan tradisional. Yang terakhir, tindakan afektif. Apa kira-kira makna dari masing-masing tindakan ini? Itu akan kita kaji berikutnya. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Apa katanya di sini? Artinya adalah
tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan. Wah, berarti ini sebelum melakukan sudah dipikirkan dampak dan akibat dari apa yang kita lakukan. Berarti sebelum kita memilih sesuatu, kita sudah berpikiran, apakah ini berguna bagi saya atau tidak berguna. Apabila saya memilih ini, ada nggak dampaknya? Berarti sebelum kita melakukan, kita berpikir jauh-jauh. Nah, apa katanya contohnya di sini? Seorang anak memilih jurusan IPA karena ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan kedokteran. Wah, ya mungkin sama dengan kamu. Mengapa kamu masuk jurusan IPS? Mungkin kamu ingin menjadi seorang akuntan atau seorang sosiolog. Nah, berarti sebelum kamu melangkah ke SMA Katolik, satu kabar jahe, kamu sudah berpikir, apakah saya mampu, apakah saya bisa mengikuti peraturan yang ada di SMA Katolik. Nah, karena apa yang kamu lakukan itu sudah kamu pikirkan solusi atau dampak dari yang tindakan yang kamu pilih. Nah, berikutnya ada tindakan rasional berorientasi nilai. Nah, kamu lihat, tindakan sosial yang bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya dan tidak terlalu mementingkan tujuan yang dicapai. Nah, berarti ini, apa maksudnya nih? Berarti tindakan ini berdasarkan atas sesuatu yang dianggap berharga. Nah, misalnya pada saat kita mau menolong orang yang terkena bencana, itu salah satu contoh tindakan rasional berorientasi nilai. Kita tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, apa katanya contohnya? Ibadah agama yang dilakukan umat beragama. Apa tujuan kamu ke gereja? Apa tujuan kamu ke masjid? Nah, tentu ya agar kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan tentunya. Nah, itu tindakan rasional berorientasi nilai. Yang ketiga, ada tindakan tradisional. Nah, ini kalau orang Karo ini ya, orang Batak sering melakukan tindakan tradisional ini. Nah, apa katanya? Tindakan tradisional adalah tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Iya. Nah, berarti tindakan tersebut dilakukan tanpa membuat perencanaan atau without planning. Nah, berarti di sini adalah tindakan itu ya berdasarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Nah, apa contohnya kalau orang Karo? Ya, mungkin kerja tahun, nah, pesta tahunan. Walaupun tidak ada panen raya, tapi tetap dilakukan pesta tahunan. Mengapa? Karena itu sudah menjadi tindakan tradisional. Baik, dan yang terakhir adalah tindakan afektif. Nah, apa itu tindakan afektif? Tindakan afektif adalah tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan, emosi tanpa perencanaan yang sadar, yang bersifat spontan. Nah, berarti ini kalau berbicara mengenai tindakan afektif berarti tindakan yang dilakukan akibat adanya suatu perasaan. Nah, misalnya pada saat kamu dinyatakan lulus masuk universitas favoritmu, tiba-tiba kamu menangis. Nah, spontan. Itu termasuk contoh tindakan afektif. Nah, dapat kamu lihat di gambar ya. Contohnya, seorang anak menangis setelah mendengar kabar keluarganya meninggal. Nah, ini juga termasuk tindakan afektif spontan karena ada rasa kesedihan. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, ibu harapkan dalam pertemuan kali ini mengenai tindakan sosial, kamu sudah paham. Nah, apa itu arti dari tindakan sosial dan tipe-tipe tindakan sosial. Nah, ingat sekali lagi bahwa sosiologi itu mengkaji mengenai masyarakat. Nah, dalam hal apanya? Yaitu mengenai hubungan ataupun interaksi sosial. Terima kasih.